Selamat sore pemirsa. Alhamdulillah kita di sini bergabung lagi dengan pemateri kita, Ustazah Tri Sulasiana Baiduri. Alhamdulillah. Apa kabar? Hari yang lumayan sejuk ya hari ini ya. Ya, alhamdulillah nggak terlalu panas ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Maha Kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, sahabat-sahabatnya, juga keluarganya. Kita dapat hot topic ya untuk hari ini. Ya, istilahnya pembelajaran buat kita semua lah ya. Benar. Terkait demam avatar. Demam avatar, aplikasi yang baru muncul di Facebook. Iya. Lagi hot trending, lagi viral-viralnya. Nah, terkait hukum pemilihan karakter avatar ini nih. Kan macam-macam nih Ustazah nih tanggapannya ya, karena itu kan adalah suatu perbuatan yang tentu ada hukumnya gitu lah. Ya, mungkin bagi yang sudah terlanjur ataukah bagi yang belum, itu jadinya kita punya sisi pandang lah. Nah, dari situ bagaimana cara Islam memandangnya terhadap demam avatar yang sedang terjadi marak sekarang ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, sebelum kita membahas tentang status avatarnya gitu ya, kita bahas yang lain dulu gitu, bahas yang lebih mendasar dulu, yang perlu kita diskusikan dulu sebelumnya, nanti kita akan menuju pada kesana. Yang pertama yang ingin saya diskusikan dulu itu adalah tentang bahwa di dalam Islam betul tadi memang kita ketika melakukan sesuatu perbuatan gitu ya, ini ada yang lagi tren gitu ya, sebenarnya di dalam Islam itu gimana? Nah, karena kenapa harus bertanya begitu? Karena memang di dalam Islam ada kaedah syara yang menyebutkan bahwasanya al aslu fil af'alil insan at-taqayyudu bihukmillah. Jadi al aslu bahwa pada dasarnya af'al insan, perbuatan insan itu at-taqayyudu terikat bihukmillah, dengan hukum Allah. Atau dengan lafaz yang berbeda, al aslu fil af'al taqayyudu bihukmi syar'i gitu. Jadi dengan demikian seorang muslim dia tidak boleh melakukan satu perbuatan kecuali setelah mengetahui hukum Allah atas perbuatan tersebut gitu, yang bersumber dari seruan pembuat syariah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya apa saja di dalam perbuatan manusia ini? Kita lihat di sini bahwa perbuatan manusia itu untuk hukum perbuatan itu ada 5. Jadi ada 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Itu ya. Jadi ada 5. Nah, kemudian di sini disebutkan dalilnya dari mana bisa sampai jadi 5 gini gitu ya. Sumber asalnya itu adalah dari Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-10. Jadi disebutkan bahwasanya ketika tentang apapun kalian berselisih, wa makhtalaftum fihi min syai'in, atas sesuatu. Jadi ketika kita berselisih atas sesuatu, fahukmuhu ilallah, maka putusannya adalah dikembalikan kepada hukum Allah gitu. Jadi kita kembalikan saja kepada hukum Allah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-59 juga disebutkan gitu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kita berlainan pendapat, tanaza'tum alaihim fi syai'in, terhadap sesuatu, farudduhu ilallah,
wa rasuluh. Nah, kalau ini ditambah, jadi maka kembalikanlah ia kepada Allah, maksudnya Rasul. adalah Al-Qur'an, dan Rasul, yaitu maksudnya adalah sunnah. Gitu. Nah, kemudian di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-89 disebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi tibyanan itu adalah maksudnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah untuk tibyanan, untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi kita sebenarnya tinggal lihat aja tinggal gitu lihat ya. kitab ya, Nah, buka lagi ya. cuma gitu kan, cuma apa semuanya bisa lihat gitu. Nah, bisa pas gitu nyarinya bisa gitu. pas. Nah, jadi dijelaskan juga di dalam hadis, ini penguat lagi tadi ya, bahwa kulu amrin laisa alaihi amruna fahuwa rodun. Hati-hati setiap perkara yang bukan termasuk, jadi bukan yang diperintahkan dari Allah, dariku, kata di dalam hadis Ad-Daruqutni ini, maka fahuwa rodun, dia bisa tertolak gitu. Jadi kalau nggak ada perintahnya, dia bisa tertolak. Bukan sebatas tertolak saja, kalau nanti ternyata dia haram, nah berarti kan sudahlah tertolak, dosa lagi gitu ya. Nah, jadi hati-hati kita harus tahu. Nah, di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, fas'alu ahla zikri. Jadi bertanyalah kepada ahla zikri, orang yang memiliki pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Nah, barulah di sini kemudian ini kan lagi rame ya soal avatar. Nah, hari ini kita bahas, kita searching dulu gitu ya, kita ini kan dulu, ini bukan saya yang menganalisa, Definisinya dulu ya, avatar ya, itu apa gitu ya. Saya ngambil juga dari pendapat ahlinya. Jadi saya membacakan pendapat ahli di sini. Jadi avatar, saya bukan orang IT, saya bukan orang komputer, pakar teknologi. Saya bertanya kepada mereka, jadi kepada ahli zikrinya, avatar itu apa sih gitu. Nah, kemudian dijelaskan avatar itu representasi dari pengguna komputer. Kalau dia dalam game online gitu ya, ataupun dalam game bentuk digital, maka orang yang kita pilih atau jagoan yang kita pilih itu adalah perwakilan kita. Iya, gitu. Game-game gitu ya. Kan Jadi gitu. ada karakter-karakter yang bisa kita pilih ya, gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah avatar. Jadi avatar itu adalah representasi pengguna komputer tentang dirinya di permainan itu. Ya, Jadi di pengen dunia kayak apa itu dia gitu. Ya. digambarkannya. Kalau di game itu pilihannya laki-laki perempuan, berarti kita perempuan nih, kita mau yang laki-laki aja deh gitu ya. Berarti avatar kita nanti laki-laki gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan avatar itu ke sana. Memang ada penjelasan bahwa avatar itu dia awalnya adalah dari bahasa Hindu katanya. Ada yang bilang gitu dari bahasa Hindu, cikal bakalnya. Tapi kembali yang merepresentasikan Tuhan di dunia katanya gitu. Tapi kita balik lagi, ini bukan dari sumber asal itunya, tetapi apa sih avatar itu di dalam dunia maya ini. Jadi dunia maya itu menjelaskan bahwa avatar itu adalah representasi pengguna komputer. Jadi pengguna kita direpresentasikan dengan avatar. Tokoh di dalam game yang kita pilih lah, kurang lebih gitu ya. Gitu. Kalau ada pilihannya Donald Bebek, Mickey Mouse, Daisy gitu ya. Kalau ini jadi promosi Mickey Mouse. Kalau ya Muhammad Al-Fatih kan belum dibikin ya. Belum dibikin gitu kan, ikon-ikonnya itu kita pilih salah satunya, maka itulah avatar kita sebenarnya gitu. Jadi kalau nggak bisa upload foto, ya avatarnya itu adalah gambar yang sudah disediakan itu. Jadi dia memang representasi kita di dalam dunia maya tadi. Apa itu komputasi? Komputasi itu sebenarnya avatar atau komputasi tadi itu ya. Komputasi itu sebenarnya bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Jadi memang di dunia IT ya ini matematika betul-betul kepake gitu ya. Jadi ada pola-polanya untuk ada sana, rumusnya kan? Jadi garis itu rumusnya ini sampai membentuk sebuah karakter gitu ya. Jadi karakter itu dibentuk dengan rumus ilmu komputer dan matematika komputasi tadi. Nah dulu ada yang rame itu face app ya.
Face application ya, face muda, app. tua, bayinya gitu ya. Jadi gimana kalau muka kita jadi tua, kemudian kalau muka kita waktu muda, sama juga kalau lain jenis, itu face app. Tapi face app di sini dia berbeda dengan avatar. Kalau face app dia hanya foto, kemudian pakai algoritma prediksi. Dia memprediksi dari foto kita. Nah, kemudian diprediksi kalau tua seperti apa, kalau muda seperti apa, kemudian kalau jadi laki-laki atau jadi perempuan itu seperti apa. Jadi dia prediksi betul-betul perkiraan lah ya. Iya, betul-betul science. Maksudnya dia memang teknologi gitu ya. Kan sekarang 4.0 ya. Nah, kalau dulu 1.0 sekarang sudah ke 4.0 menuju 5.0 gitu ya. Nah, face app itu dia bukan aktivitas mengedit. Jadi dia hanya algoritma prediksi. Gitu. Jadi tidak ada yang diedit, kita kan tinggal klik kemudian muncul gambarnya gitu kan. Jadi dia memang ya, itu pakai artificial intelligence-nya internet gitu ya, maksudnya komputer gitu ya. Kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Jadi dia memprediksi berdasarkan hitungan algoritma. Itu face app. Nah, perbedaannya dengan avatar. Avatar ini dia bukan pakai prediksi algoritma gitu ya, tapi dia menyediakan gambar. Jadi avatar pilihan-pilihan ada yang mukanya bulat, lancip gitu ya, kemudian rambut, keriting, pilihan kulit, semuanya itu disediakan, kita tinggal pilih. Alis-alisnya. Gitu, ya. Jadi mau alisnya kecil, tebal. Nah, itu avatar yang sudah ada gitu ya, sudah diinin, kita tinggal sesuai selera. Nah, itu avatar, perbedaan avatar di Facebook ataupun avatar di internet ya, dengan face app aplikasi. Nah, kalau mungkin kalau pada kasus avatar ini kita bisa lihat ada 2 poin. Yang pertama itu adalah memodifikasi gambar. Jadi gambar yang sudah ada kemudian kita modifikasi gitu ya, supaya lebih mirip sama kita, atau supaya lebih bisa merepresentasikan kita apa yang kita pengen gitu ya. Atau yang kedua itu adalah menggunakan gambar yang sudah didesain oleh pihak lain. Jadi orang lain yang menggambar, kita tinggal ini gitu, tinggal pilih-pilih. Nah, jadi bisa dilihat dari 2 hal ini yang terkait dengan aktivitas avatar ini. Kalau dia adalah aktivitasnya yang poin pertama, yaitu poin mengedit, jadi berkaitan dengan ini kan makhluk yang bernyawa ya, manusia gitu. Nah, dalam avatar ini jelas objek gambarnya itu adalah manusia, meskipun dia bentuknya itu kan karikatur. Walaupun kartun. Jadi kalau dalam hukum menggambar nanti ada beneran manusia, maksudnya memang seperti manusia. Ada juga yang karikatur, dia bukan seperti manusia, karena nggak mungkin manusia matanya sebesar itu gitu ya, tapi dia karikatur gitu ya, karikatur. Jadi beneran manusia, karikatur, atau nanti dia bentuknya itu makhluk hidup, kucing gitu kan, karikatur kucing. Antara kucing beneran sama karikatur kucing itu kan berbeda. Nah, nanti hukum menggambarnya itu terkena lagi, ini gambarnya ditujukan untuk siapa. Karena kalau menggambar, hukum asalnya itu adalah menggambar atau melukis ya, hukum asalnya itu adalah haram, kecuali ada nas yang lain. Jadi ada pengecualian, itu gambar itu ditujukan untuk anak-anak. Nah, pembelajaran gitu ya. Makanya kayak kartun, belajar anggota tubuh, kartun untuk anak-anak, kayak kita di PAUD, itu kan nanti ada siapa ikonnya dulu tuh kalau zamannya anak saya waktu masih kecil, Anida. Nah, ada kartun Anida gitu ya, itu kan kartun bentuknya manusia tapi kartun perempuan gitu. Kemudian ada si kucingnya namanya siapa gitu kan. Nah, itu tokoh yang dibuat untuk PAUD gitu. Nah, seperti itu boleh. Tapi kalau di sini yang terkait dengan menggambar tadi, jadi menggambar itu dijelaskan di sini oleh Syekh Ato Abu Rustoh, dijelaskan bahwa menggambar itu bukan hanya tangan kita yang menggores gitu, tapi kita menggunakan mouse itu juga termasuk bisa masuk kategori menggambar gitu. Menggambar jadi, dan teknologi lah istilahnya kan ya. Jadi karena kan sudah
kan berkembang sekarang banget ya. menggambarnya nggak pakai tangan kita nih gitu kan, pakai klik 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 gitu kan, klik canggih. bikin. Nah, Dulu nggak ada. itu termasuk gitu. Jadi bisa dikenakan hukum menggambar juga ketika kita menggambar menggunakan mouse. Jadi from scratch gitu ya, dari kosong kemudian kita bikin bentuk dan segala macam menggunakan mouse, itu sama hukumnya dengan kita menggunakan tangan kita menggunakan koas atau menggunakan pensil gitu. Ya, mengingatkan kembali kepada pemirsa Idari TV, jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube dan fanpage Idari TV ya. Lanjut lagi Ustazah terkait dengan itu baru ya. poin pertama ya. Jadi kalau di sini ditekankan dulu poin pertamanya bahwa kalau ada usaha manusia al-juhdi al-basyari terhadap makhluk bernyawa, baik itu dia memodifikasi atau edit, maka yang seperti ini tidak boleh gitu. Bagi Jadi pemirsa, haram. Bagian pemirsa kalau mau bertanya dipersilahkan. Oh iya, untuk boleh. Komen ya di Facebook, bisa juga. Kita punya waktu untuk lumayan banyak untuk bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa. Pasti banyak gitu yang greget gitu, penasaran. Jadi sekarang gimana orang-orang yang sudah istilahnya terlanjur terkait hukumnya itu? Ini belum kadang gini kan, ibu-ibu tuh dibilang kalau latah kayaknya terlalu gimana ya? Istilahnya terlalu polos. Terlalu polos, terlalu agak kasar gitu menurut saya ya. Kan istilahnya di masa pandemi ini mereka bosan juga, jadi begitu ada aplikasi yang cobain gitu. Iseng aja gitu kan. Nah itu hukumnya bagaimana buat mereka gitu? Iya, tadi kita selesaikan dulu ya. Jadi yang pertama, poin pertama tadi kalau ada aktivitas menggambar, poin 1 menggambar di aplikasi dia menggambar itu, dari nol dia berarti menggambar, memang ada yang diedit, yang tadinya ada telalet dirubah jadi nggak ada telalernya, yang ada ininya, kemudian alisnya tadinya tebel ditipisin, itu kan mengedit. Nah kalau yang seperti itu haram gitu. Jadi aktivitas menggambar atau mengedit gambar itu haram. Ini hadisnya dari riwayat Bukhari, barang siapa melukis suatu gambar maka Allah akan mengazabnya sampai dia mampu meniupkan ruh ke dalam gambar itu. Itu kalau itu nggak akan pernah sanggup. Iya, padahal kita nggak akan sanggup gitu. Nah itu kalau poin yang kalau memang aktivitasnya itu adalah menggambar. Kemudian yang kedua, kalau poin yang kita lakukan itu adalah kita bukan menggambar tetapi sudah didesain oleh pihak lain. Jadi avatar ini sudah disediakan oleh pihak Facebook atau pihak yang game tadi gitu ya. Kita sudah tinggal sudah didesainkan, kita tinggal pilih saja. Nah, maka di sini Syekh atau Abu Rustoh memberikan hukum ada 3 gitu. Jadi hukum menggunakan gambar. Kalau tadi kan yang poin pertama itu hukum membuat mulai dari nol gambar. Dia ya, membuat gambar ya. Membuat gambar. Emang karya dia kalau yang pertama iya, itu termasuk ya. mengedit. Ya, termasuk mengedit. Jadi ada gambar tapi kemudian dia edit gitu. Nah, jadi kalau yang poin yang kedua ini gambarnya udah ada, kemudian dia pakai apa gambar yang sudah ada ini gitu. Nah, yang pertama hukumnya haram jika menggunakan gambar tadi itu untuk sholat. Nah, jadi dipakai untuk mukena, di masjid gitu ya. Iya, dipakai untuk sajadah. Makanya kan dibawa dulu, ke dalam ibadah lah istilahnya kan ya. diajak ibadah gitu ya, diajak ibadah. Kayak dulu kan ada kayak tuh diagungin jadi kesannya ya kalau itu ya. Nah, jadi dimuliakan dengan diajak ibadah gitu ya. Kayak dulu kan ada tuh mukena karikatur. Nah, ternyata nggak boleh sejadah gitu. Sejadah karikatur meskipun itu nggak untuk boleh ya. Nggak boleh untuk menyemangati anak-anak. Kadang ada gambar seolah-olah itu adalah dia gitu di mukenanya kan aku lihat gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi kalau untuk dibawa sholat nggak boleh. Ya, tapi kalau untuk Frozen, dia banyak kan orang mukenanya dari karikatur kartun, entahlah Cinderella, Princess itu gitu ya. Boleh diganti. Mungkin kalau dia lagi latihan boleh pakai itu, tapi giliran sholat beneran jangan pakai itu gitu. Kalau udah terlanjur beli ya. Nah, jadi hukumnya haram jika menggunakan atau meletakkan gambar yang menyerupai makhluk. Jadi bisa jadi ada makhluk, mungkin ada kupu-kupu atau ada apa gitu ya di dalam makhluk hidup
hidup, pokoknya makhluk kita hidup pakai. di mukenanya atau di sajadahnya. Kadang nggak sadar juga orang ya. Ya, makanya itu nggak boleh gitu ya. Jadi ini dalilnya dari hadis riwayat Ahmad bahwa ketika Nabi melihat gambar di dinding Ka'bah, beliau tidak mau masuk ke dalamnya dan beliau memerintahkan agar semua gambar itu dihapus. Hapus Nah, turunnya karena kan semua. Ka'bah itu tempat ibadah Iya, ya, iya. gitu, tempat kita ibadah di sana. Nah, kemudian yang kedua, hukumnya makruh jika kita menggunakan atau meletakkan gambar yang menyerupai makhluk itu di tempat selain ibadah. Di tempat selain ibadah. Ya, seperti Mungkin di ruang masih di tamu tempat gitu ya. terhormat tapi selain ibadah. Di ruang tamu, di ruang keluarga. Seperti di kantor, di sekolah, di rumah, di kaos gitu ya, di kaos. Di kaos kalau dibawa sholat kena juga jadinya nanti. Makruh. Jadi di kaosnya gitu kan, karena dia bentuknya di kaos bukan di mukena, kan beda ya. Kalau kaos itu ya ganti kaos aja deh daripada Ya kadang-kadang tuh bapak-bapak Ya. gitu kan pakai kaos ada karikaturnya. Iya, terus iya, bener. mau sholat nggak bawa kemeja atau nggak bawa apa langsung Ya, sholat. jadi kita tutupin gitu ya, kita tutupin dengan pakaian yang lain agar tertutup gambarnya tadi, atau kita ganti aja. Nah, jadi di kaos, di kantor, di sekolah, di rumah yang tempatnya itu terhormat, jadi ditaruh di dinding gitu kan. Ini diminta untuk boleh, masih diperbolehkan karena dia tidak dimuliakan untuk dipakai ibadah, jadi hukumnya makruh Ya. gitu. Jadi nggak haram ya kalau masih dipakai, tapi bukan untuk ibadah. Nah, ada lagi penggunaan gambar, hukumnya itu mubah jika digunakan atau diletakkan gambar yang menyerupai makhluk itu di tempat-tempat yang tidak terhormat, seperti keset, karpet, spray. Saya gitu spray ya. itu banyak kali kan karikatur Ya, dia cantik-cantik ya. boleh. Jadi itu hukumnya mubah. Sarung bantal yang itu kita injek, dudukin gitu ya, atau pakai tas yang dikempit gitu ya. Nah, itu boleh. Karena itu adalah tidak dimuliakan ya, tidak dimuliakan dan juga bukan di posisi terhormat tanda kutip gitu. Nah, jadi di sini dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari safar, ketika itu aku yaitu Aisyah menutup jendela rumah dengan karam. Karam itu tirai yang bergambar makhluk bernyawa. Nah, ketika melihatnya wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah, yaitu bikin makhluk tadi." Lalu aku Aisyah memotong-motong tirai tersebut dan menjadikannya 1 atau 2 bantal, dan Rasul gak protes. Itu udah jelas ya kalau di hadis ini untuk spray mau ada gambar makhluk hidup ataupun karikatur itu nggak masalah ya. Jadi kita menggunakan gambar hasil karya orang tadi, kita pakai untuk di karpet gitu ya, cetak karpet, cetak spray gitu ya. Tapi sekarang kan ada bahan spray orang suka bikin pakai gamis, berarti nggak boleh dipilih-pilih lah ya. Ya. Kan banyak Harus sekarang karena kan pilih-pilih. alasannya bahannya Harus pilih-pilih motif. kuat. Iya. Kalau jadi gamis boleh, tapi nanti jangan dibawa buat Jangan sholat. dibawa buat sholat ya, itu yang sulitnya kan. Nanti kalau lagi pakai, kebetulan pakai motifnya ada gajahnya, kan biasanya kalau dari Lampung Iya. kan gitu ya, ada songket. Kalau nggak di Lampung, orang pulang dari jalan-jalan kan. Ya, oleh-oleh motifnya itu bagus, kemudian kita pakai untuk baju. Kalau untuk baju boleh ya, bawahan apalagi gitu ya. Nah, untuk yang dia letaknya di bawah gitu. Tapi ke giliran sholat jangan dipakai. Gitu. Kalau ditutup itu boleh atau memang harus ganti? Jangan dibawa sholat. Sebaiknya nggak usah ya. Jangan dibawa sholat. Nah, itu tadi hadisnya riwayat Bukhari. Nah, maka untuk kasus Avatar ini ada aktivitas atau usaha para pengguna akun untuk melakukan modifikasi atau editing terhadap objek animasi berbentuk manusia menyerupai makhluk bernyawa, mulai dari memilih bentuk wajah, warna kulit, serta hidung, alis dan sebagainya. Itu adalah aktivitas yang diharamkan gitu. Jadi kalau kita bikin ininya, kita bikin avatarnya, itu haram.
Tapi kalau kita menggunakan hasil avatar yang sudah dibikin oleh orang lain, bukan kita cuma nyomot gitu ya, nyomot aja gitu, hasil dia gitu. Nah itu diposting di media informasi, di sosial media, itu hukumnya makruh. Gitu, bukan boleh ya, makruh itu boleh tapi lebih baik ditinggalkan. Iya, yang bikin dari nol, yang merubah apa yang sudah jadi kemudian dirubah, diedit biar lebih mirip gitu ya. Nah seperti itu hukumnya tidak boleh gitu. Nah karena itulah ini jadi gimana yang udah terlanjur, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar, astagfirullah yang tadi salah gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau dia hanya milih gitu ya, bukan dia yang membuatnya, maka itu makruh hukumnya. Milih-milih terus digabungin kan, milih comot gitu kan. Jadi itu di sini disebutkan oleh Syekh Ato itu mengedit. Jadi kalau kita mengedit gambar, maka itu gambar makhluk bernyawa ya, gambar makhluk bernyawa, mengedit gambar, maka itu termasuk kategori yang diharamkan. Tapi kalau kita hanya menggunakan yang sudah jadi, maka itu makruh. Boleh dipakai, tapi lebih baik, namanya makruh ya, makruh itu kan boleh dilakukan, jadi nggak masalah, tidak berdosa untuk kita lakukan, tetapi lebih baik ditinggalkan, karena kalau makruh itu ketika kita tinggalkan kita dapat pahala. Nah kalau mubah itu kan dia nggak ada iniannya, dia boleh, namanya juga boleh dipakai, boleh juga ditinggalkan. Jadi kalau makruh itu memang lebih baik ditinggalkan. Nah jadi kalaupun pakai ya nggak haram gitu, ya makruh gitu. Nah karena itu kita semua harus selalu menjadikan segala kejadian yang terjadi sebagai pelajaran agar bisa membuat kita lebih warok dalam bertindak. Jadi tidak selalu reaktif ketika ketika ada satu fenomena baru, namun kita harus cermati terlebih dahulu agar kita tidak latah ikut arus viral yang berjenis anfaedah atau bahkan melanggar syara. Bisa jadi setelah avatar nanti ada lagi yang lain. Kayaknya udah ada lagi yang baru lagi sekarang ya. Iya. Tapi kalau sekarang yang lagi rame kan good looking. Iya, good looking atau good looking. Good lookingnya. Nah jadi di sini yang perlu kita waspadai itu adalah bahwa kita harus senantiasa terikat pada hukum syara. Jadi apa sih status hukumnya? Nah itu yang pertama harus kita lakukan, kita kejar dulu status hukumnya, baru kita mau melakukan itu atau tidak. Jadi nanti kalau ada fenomena baru apapun itu cari tahu dulu status hukumnya. Jangan cobain dulu, nanyanya ntar. Status perbuatannya gitu. Dulu cari dulu literasinya. Atau gini, tungguin dulu 3 hari deh. Biar ketemu dulu pro kontra dulu ya. Kalau di sosial media kan gitu ya, kalau ada yang muncul, jangan langsung, aduh pengen cepet-cepetan gitu ya. Tunggu dulu 3 hari. 3 hari beneran, 3 hari 24 jam kali 3 gitu ya. 24 jam kali 3 untuk memastikan ada nggak nanti. Kalau dia memang nggak apa-apa, biasanya 3 hari itu nggak apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Ini tips ya pemirsa ya. Nah itu tips, tahan dulu tips jempolnya. Dari ustazahnya biar tahan dulu jempolnya. Tidak terbawa arus dengan kalau sesuatu sudah, yang viral. Iya kalau sudah lebih dari 3 hari, nanti insya Allah di hari kedua itu biasanya sudah mulai ada penjelasan. Jadi biar karena kan yang namanya dicek-cek dulu ya. Iya, yang namanya viral itu kan ya seorang alim ulama sekalipun kalau belum kejadian kan nggak bisa dianalisa gitu. Jadi analisanya mungkin di hari pertama dan hari kedua, hari ketiga atau baru bahkan selepas dari hari ketiga mungkin sudah bermunculan itu analisa-analisa dari ahlu zikri tadi. Gitu. Jadi ahlu zikri di sini saya juga lihat lagi yang lain, ada yang menyebutkan bahwa kalau dia bentuknya 2 dimensi, maksudnya tuh di atas kertas, di atas kertas itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa karena dia flat gitu kan, nggak muncul, nggak ada timbul-timbulnya. Nah yang jelas-jelas haram dan tidak ada perdebatan di kalangan ulama itu adalah yang 3 dimensi yang ada bayangannya. Jadi kayak
Kayak ini kan 3 dimensi gitu ya. Ini kan bisa disentuh, bisa dipegang, dan dia ini ada bayangannya gitu. Nah, jadi seperti patung ya. Seperti patung 3 dimensi itu haram, jelas. Jadi nggak ada perdebatan. Nah, jadi kalau avatar ini kan mungkin untuk pelajaran PAUD itu ya? Iya, kecuali untuk PAUD ya? Itu dalilnya tersendiri. Jadi kalau untuk anak-anak ada dalilnya sendiri yang Aisyah. Yang boneka itu ya. Aisyah, Jadi kalau untuk anak, ditujukan untuk anak dan untuk pendidikan itu boleh. Nah, tapi kalau untuk bukan tujuan untuk anak-anak dan bukan tujuan untuk pendidikan, koleksi aja gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Makanya kalau boneka-boneka itu ya untuk anak-anak gitu. Berarti kalau di rumah udah nggak ada anak kecil itu harus diawaskan semua berarti ya? Karena kan apa-apa sih, kan nanti ada anak orang main ke rumah kita. Gitu. Maksudnya gini, memang karya itu dibuat untuk anak gitu. Jadi meskipun kita belum punya anak atau kita suka dengan mainan anak-anak, tapi memang hal itu dibuat untuk anak-anak. Jadi proses pembuatan awalnya itu boneka itu dibuat untuk anak gitu. Jadi kan ada ya boneka yang untuk orang dewasa ya, kayak boneka untuk pendidikan resusitasi yang bernafas buatan. Nah itu lain lagi gitu. Itu masuk ke pendidikan. Nah jadi boneka itu dibuat memang tujuannya untuk pendidikan. Menunjukkan lah ya biar jelas gitu. Nah kalau menyengaja gini, saya minta dibikinin boneka dong yang persis seperti saya, nah itu nggak boleh. Patung jatuhnya lagi kan. Jadi kalau patung 3 dimensi itu semua jumhur bersepakat nggak boleh gitu. Kecuali kalau yang 2 dimensi. 2 dimensi ada sebagian membolehkan, ada sebagian terutama yang Imam Syafi'i yang masih ada syarat-syaratnya tadi. Boleh tapi tidak penuh. Maksudnya tidak seluruh tubuh. Kalau hanya kepalanya saja boleh, tangannya saja boleh gitu. Terus terkait dalil yang kadang ada orang yang posting di medsos tapi wajahnya diblurkan, itu dalilnya seperti apa tuh? Ini yang dipajang apanya nih, gambarnya foto, atau foto? Biasa foto wajahnya ditutupin atau enggak? Oh iya. Kalau foto itu hukumnya berbeda dengan gambar. Jadi foto itu dia tidak termasuk taswir, dia bukan termasuk aktivitas menggambar. Karena foto itu adalah penangkapan cahaya ya. Jadi cahaya yang mantul kemudian ditangkap di atas kertas gitu kan, atau sekarang ditangkapnya oleh handphone, gadget gitu. Nah itu adalah pantulan cahaya. Nah Syekh atau Abu Rusto juga menjelaskan kalau untuk foto dia hukumnya mubah, karena kita tidak menggambar gitu. Sementara kalau avatar itu menggambar gitu. Itu aktivitas mengedit sih, terutama mengeditnya itu yang tidak boleh. Jadi mengedit itu termasuk dalam aktivitas menggambar gitu. Masuk ke taswir, jadi kena hukum taswir. Gitu. Jadi kita pakai yang udah jadi aja, gitu. Yang udah jadi lebih aman, aja. Ya lebih amannya gitu. Karena kalau yang udah jadi, kan kita nggak mungkin pakai avatar itu untuk sholat ya, karena kan dia ada di sosial media gitu kan, ada di media online. Itu paling kita pajang aja di ini. Ya, untuk pemirsa Idari TV, dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat YouTube Idari TV terkait topik kita hari ini, demam avatar. Soalnya kan ya kayak anak-anak kayak istilahnya banyak yang tergoda lah istilahnya ngelihat avatar ini kan, seolah-olah mereka menciptakan heroes versi diri mereka sendiri gitu kan. Jadi ya tanpa berpikir jauh kan langsung aja klik gitu kan, apalagi dengan mudah, tinggal klik aja, tinggal ngambil aja, nyomot gitu. Ya, jadi balik lagi kalau memang untuk ditujukan untuk anak, apalagi kalau kita bikin avatar menggunakan avatar itu di atasnya itu ada tulisan hadis gitu ya, atau ada tulisan yang itu memang untuk anak-anak, itu boleh. Itu jadi kalau ditujukan untuk anak-anak, untuk pendidikan boleh, dia hukumnya lain lagi gitu. Jadi kalau ada avatar yang mau kita pakai, ya jangan sebatas representasi kita gitu. Memang kalau avatar yang di Facebook itu kan dia bentuknya kartun sebenarnya ya. Dia kartun 2 dimensi,
dia nggak ada bayangannya, maksudnya nggak nyata seperti patung. Jadi itu sebenarnya menggunakan dia untuk aktivitas di dalam sosial media itu kan nggak apa-apa gitu, nggak sampai haram. Nah, yang jadi kena haramnya itu ketika kita mengeditnya gitu. Dieditin biar lebih lucu, alisnya digimanain, bibirnya dibikin seksi, kasih tai lalat, ya kan? Ya, terutama gini, ada lagi juga kan nggak pakai kerudung gitu ya, nggak pakai kerudung. Ada juga yang saya baca itu dia nggak tahu cara makein kerudungnya. Ternyata kerudungnya itu ada di kolom aksesori rambut ya kalau nggak salah. Saya baca di komentarnya aja. Oh, di aksesori rambut. Saya sendiri nggak nyobain nggak nyobain karena memang banyak sekali ya, ada yang pakai masker gitu. Oh iya, ada yang pakai masker ya. Ada yang pakai masker, ada yang pakai masker, kayaknya pakai kacamata. kelihatannya makin update loh. Soalnya kemarin saya lihat kan sempat ngeliat gitu kan aplikasinya cuma sebatas itu. Terus ternyata besoknya lagi ya itu ditambahin ada masker. Terus ada apa lagi? Terus ya, kan ganti baju. Kayak jadi kayak main boneka ya. Nah, itu tadi bisa jadi ya memang kalau ditujukan untuk anak-anak ya nggak apa-apa gitu kalau untuk anak-anak, tapi ya kita yang dewasa-dewasa ini yang dewasa-dewasa ini ya mungkin oh ya sudah gitu kan, ini adalah permainan. Balik lagi kalau itu menyentuh ranah taswir, menyentuh ranah menggambar, kita stop di situ. Tapi kalau hanya menggunakan, nanti misalnya oh ini bagus ya digantikan bajunya. Kalau baju kan nggak masalah. Yang ini kan edit edit mukanya, anggota tubuh ya. Yang jadi kita ganti bajunya nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang bisa saya pahami dari tulisan Syekh atau Abu Rustoh seperti itu. Jadi kalau beliau itu menjelaskan terkait dengan gambar itu ada beberapa ya. Ada masalah menggambarnya, ada hukum menggunakan gambarnya, kemudian juga ada lagi beberapa hal yang memang terkait dengan yang interaksinya dengan gambar. Nah, beliau itu menjelaskan kalau itu adalah menggunakan gambar yang sudah jadi punya orang, itu nggak masalah, asalkan tidak dibawa ibadah sholat aja, gitu ya, ibadah mahdoh. Nah, jadi boleh gitu, boleh dan atau makruh kalau kita pajang-pajang. Nah, kalau menggambarnya itu sendiri, beliau juga detail menjelaskan bahwa menggambarnya itu kalau menggambarnya hanya gambar kayak tadi bajunya diganti gitu ya. Nah, itu beda lagi dengan kita menggambar avatarnya. Gitu. Jadi belum ilmu ada baru ya. Ilmu baru ya, istilahnya karena teknologi berkembang terus udah gitu. Banyak ya hal-hal yang istilahnya zaman dulu nggak ada, zaman sekarang ada, harus digali lagi ilmunya, harus digali ilmunya, dan itu kita harus cari tahu gitu. Jangan serampangan langsung yang sudah kebetulan sudah berbuat gitu kan. Ya banyak-banyak istighfar ya, sama-sama lah kita istilahnya gitu kan. Nah, jadi terkait ini memang sudah jelas ya dari penjabaran dari Ustazah tadi, terkait hukum yang dia menggambar itu sudah taswir. Hukum taswir menggambar itu jelas. Jadi kalau taswir makhluk hidup, apalagi dia bukan dua dimensi ya, nah itu sudah jelas haram, nggak boleh. Jadi kalau di sini saya menjelaskan bahwa hukum syara atas gambar datar atau dua dimensi yang tidak memiliki bayangan, adapun membuat karya yang memiliki bayangan atau patung maka dia haram. Jadi kalau yang dua dimensi yang tidak bayangan tadi itu nggak apa-apa. Ya, jadi kalau untuk anak-anak karena ada dalil yang membolehkan itu lain lagi.
Nah, tentang pembelajaran ya. Iya, tentang mengedit, memodifikasi gambar juga beliau jelaskan menggunakan tangan seperti menghilangkan keriput atau beberapa ciri wajah. Dengan demikian pengharuman yang terdapat di dalam dalil-dalil syara dapat diterapkan dalam kasus ini, dalam kasus kita editing tadi gitu. Karena itu sama seperti kita lagi ngegambar gitu, cuman ngegambarnya separuh jalan gitu, bukan dari awal. Nah, jadi Syekh Atta menjelaskan kalau hukum mengeditnya dia sama seperti hukum menggambarnya, ya mungkin kenanya di editnya itu. Kenanya di editing gitu. itu Editing. Makanya tadi kan ada poin 1, ada poin 2. Poin 1 itu yang pakai kita mengedit, ada poin 2 itu adalah kita hanya menggunakannya saja. Kayak misalkan avatarnya sudah jadi gitu kan, kemudian ada ucapan alhamdulillah, nah kita pakai gitu kan, stiker gitu ya, itu stiker yang kita pakai untuk di WhatsApp, kan? itu makruh gitu, makruh saja, atau kalau itu bukan sesuatu yang dimuliakan ya mubah gitu. Nah, tapi kalau kita mengedit dari gambar yang ada, kemudian kita edit, nah itu yang nggak boleh. Gitu. Bagi pemirsa Idari TV, untuk yang mau bertanya kepada Ustazah Tris Selassie Baiduri, silakan bisa komentar di kolom YouTube Idari TV ya. Gitu. Di Ustazah ini sebenarnya jadi viral ya karena Facebook. Ya, karena Facebook aplikasinya di Facebook. Kalau mungkin di aplikasi tersendiri mungkin nggak viral dia ya. Karena dia dengan mudah melayang-layang di wall. Kan kalau di WhatsApp sebenarnya sudah lebih dulu gitu kan. Cuma di WhatsApp itu dia tidak mengedit gambarnya. Dia foto aja kalau jadi ada foto kita, kemudian dia bisa jadi stiker gitu. Bisa jadi stiker, cuma dibuang gambar belakangnya tapi fotonya sendiri nggak ada perubahan. Itu di WhatsApp. Kemudian ada juga kalau di game itu udah jauh lebih dulu. Iya, kalau di game udah lama malah kalau game kan. Kalau di game sudah lebih dulu, dan ada permainan anak-anak, memang permainan anak-anak yang dia salon-salonan bilangnya. Salon-salonan. Jadi dikeriting rambutnya, dia tinggal klik-klik aja gitu kan, klik-klik. Nah, itu mainan anak-anak gitu. Udah mainan lama anak-anak tuh ya, boleh. tahun berapa tuh begitu? Kayaknya iya. Lebih dari 10 tahun itu. Games-games itu dari yang. Jadi sudahlah bentuknya kartun, kemudian dan itu memang untuk permainan anak-anak. Jadi itu boleh kalau untuk yang anak-anak. Nah, termasuk gamenya anak-anak itu juga dia kan milih avatar kan, memilih avatarnya, didandan-dandanin dulu, dibajuin apa, gantiin nah rambutnya. yang jadi viral ini karena di Facebook itu bukan untuk anak-anak. Itu satu. Jadi Facebook ini bukan untuk anak-anak karena pengguna Facebook itu bukan anak-anak. Semuanya sudah mungkin udah akil balik gitu. Rata-rata ya, kebanyakan jadi akil balik. Kalau game itu memang ada untuk anak-anak, ada bukan game anak-anak gitu. Nggak semua orang main game maksudnya, kan lebih banyak komunitas yang bermain Facebook daripada yang only game. Only game mungkin orang banyak mainnya di warnet. Nah, gitu makanya kan. ketika avatar ada di game nggak terlalu bermasalah karena dia memang buat anak-anak gitu kan. Nah, kemudian ketika muncul avatar di Facebook. Bukan Facebook, di WhatsApp. Untuk stiker itu juga nggak masalah. Kenapa? Karena foto, ya. Cuma foto atau kartun yang kemudian dijadikan stiker. Nah, kemudian ketika di Facebook, nah ini kemudian jadi loh gitu kan, kok jadi terus jadi makin panjang ya. Iya, karena di Facebook itu jelas bukan untuk anak-anak. Facebook sendiri itu bukan untuk anak-anak gitu, itu untuk orang yang sudah remaja dan ke atas gitu ya. Dan terutama kalau disurvei lagi pengguna Facebook itu sendiri adalah banyakan bukan anak-anak gitu. Bahkan anak-anak nggak main Facebook gitu kan, kecuali pas daring ya, pas daring baru mulai main Facebook karena ustazahnya atau gurunya itu mengupload di fanpage gitu ya, video-video pembelajaran. Nah, jadi balik lagi, kalau itu bukan untuk anak dan bukan untuk pendidikan, maka nggak boleh. Gitu. Jatuh hukumnya ke khususnya taswirnya ya, menggambar dan mengeditnya. Jadi untuk penutupnya nih ya Ustazah ya. Ya. Penutupnya itu seperti apa yang sudah kita bahas tadi, pemirsa. Silahkan
bagi yang mau bertanya di kolom komentar YouTube Idari TV, bisa, mumpung ada ustazahnya di sini nih, bisa langsung dijawab terkait demam avatar ini ya, viral betul gitu. Nah jadi ketika ini terjadi ustazah, berarti sebenarnya pembelajaran betul bagi kita ya. Begitu ada segala sesuatu yang baru ya, muncul, respon kita terutama itu datangnya dari Facebook. Kayak yang cepat viral itu memang dari Facebook ya, daripada media-media yang lain lah istilahnya, up to date dia. Up to date. Terus kebanyakan orang-orang dewasa memang memakai aplikasi tersebut kan, entah dia untuk memberitahukan kegiatan dia sehari-hari di Facebook, kadang untuk beriklan, untuk jualan. Nah, mungkin di situ kita yang harus lebih hati-hati dalam langkah ya Ustazah ya. Makanya tadi saya sebutkan bahwa kita semua ini harus menjadikan segala kejadian yang terjadi itu sebagai pelajaran agar kita lebih warok ya, lebih hati-hati dalam bertindak dan tidak selalu reaktif. Kayak kemarin itu minggu lalu ada rame-rame itu 2 minggu yang lalu ya, itu ada muncul fenomena baru. Nah itu kemudian kita reaktif, bukan reaktif positif ini ya, PCR reaktif gitu, bukan, tapi kita ikut gitu, kita ikut terhadap fenomena yang baru muncul ini. Jadi tidak selalu bersikap seperti itu, namun kita juga harus mencermati dulu ketika muncul fenomena baru, muncul aplikasi baru, muncul sesuatu yang hit, apakah kita sebagai seorang muslim itu bisa mengikuti itu atau tidak gitu. Kita kembali lagi, pagarnya kita itu adalah hukum syara. Kalau hukum syaranya bilang boleh baru kita ikut. Tapi kalau dipending dulu ya. Ya, dipending dulu. Komen dulu, lihat dulu. Dipending dulu aja, mungkin 3 hari gitu ya. 3 hari, 4 hari. Kayak tape fermentasi gitu. Dulu. Difermentasi dulu. Jadi supaya kita itu tidak latah ikut viral. Yang bisa jadi itu sesuatu yang sebenarnya anfaedah ya, tidak bermakna apa-apa, hanya iseng-isengan. Balik lagi, iseng-iseng itu sendiri adalah perbuatan gitu. Mungkin kita tetap terkena hukum 5 hukum perbuatan tersebut ya. Bahwa yang namanya perbuatan apapun itu, al aslu fil af'al, hukum asal dari perbuatan, taqayyudu bi hukmi syar'i. Dia terikat dengan hukum syara. Jadi tidak bisa perbuatan itu bebas nilai. Kalau bendanya ya, asyai, bendanya itu kalau untuk benda hukum asalnya itu mubah. Jadi al aslu fil asya itu adalah benda ibahah, dia boleh, kecuali nanti ada nas yang mengharamkan. Nah, sementara antara benda dengan perbuatan itu 2 hukum yang berbeda. Jadi bendanya sendiri mungkin statusnya mubah, tapi ternyata ketika benda itu diajak ke perbuatan, nanti perbuatannya hukumnya apakah dia nanti wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Jadi perbuatannya itu yang harus kita gali status hukumnya. Yang udah terlanjur gitu. Mungkin dihapus aja lah postingannya, enggak? Iya, yang sudah terlanjur biar mungkin tidak apa ya istilahnya, dosa investasi dong. Iya. Berlarut-larut ya. Nah, jadi nantinya gini, itu ustazah itu aja pakai gitu. Jadi kita dijadiin tameng ya untuk orang-orang yang lain. Jadi kita hapus aja, atau kalau umpamanya ini saya copy ya dari yang lain gitu. Misalkan kalau masih mau pakai avatarnya, ini saya copy, bukan saya yang bikin gitu. Jadi ya sudah, boleh dicopot saja, sambil nanti dilihat lagi perkembangannya, apakah memang nggak boleh secara hukum syara atau boleh gitu. Sementara ini yang saya pahami itu tidak boleh, karena dia masuk kategori mengedit gambar gitu, mengedit gambar. Tapi menggunakan yang sudah jadi itu boleh, menggunakan yang sudah jadi, nggak dari nol lagi, udah tinggal narik lah istilahnya gitu ya. Tinggal pakai saja. Subhanallah. Jadi yang udah terlanjur silahkan bisa boleh bisa dihapus ya, istighfar banyak-banyak.
Atau kalau mau biar jadi berpahala, jadikan sebagai pendidikan atau jadikan sebagai edukasi. Di crop gitu ya. Digunakan untuk edukasi. Ya, Ustazah. Edukasi tentang ya pandemi sekarang, edukasi ke anak-anak gitu. Ya. Baca doa mau hujan. Nah, itu jadi kita tidak serta-merta hanya sekedar memajang ini avatar saya gitu. Avatar saya ya. Iya. Begitu pemirsa terkait dengan demam avatar. Sudah jelas hukumnya, sudah dijelaskan sama Ustazah dari A sampai Z. Segala yang baik datangnya dari Allah. Untuk yang tidak baik atau salah ucap atau salah kata dari kami, mohon maaf. Jangan lupa untuk menyaksikan selalu program Mutiara Islam menuju peradaban mulia setiap hari jam 5 sampai jam 5.50. Lanjut kita ke doa penutup ya Ustazah ya. Udah ya, doa Ustazah. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pemirsa program kita hari ini Mutiara Islam bersama Ustazah Tri Sulasiana Baiduri terkait demam avatar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.